Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tetap mensyukuri apa yang menjadi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, khususnya nikmat iman dan juga Islam. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap menjadi umatnya yang selalu konsisten, istiqamah dalam menjalankan ajaran beliau. Teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Naufal Petumimu. Saya adalah mahasiswa semester 6 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Sultan Amai Gorontalo. Baiklah teman-teman sekalian, pada video kali ini saya mungkin akan sedikit membahas mengenai jihad dan terorisme dalam perspektif Al-Quran. Dan juga video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas setengah semester mata kuliah kisah Qur'aniyah. Teman-teman sekalian, kita pada pembahasan yang pertama mengenai pengertian daripada jihad itu sendiri. Jihad dalam bahasa Arab itu terdiri dari beberapa kata dasar. Yang pertama adalah jahada, yujahidu, dan masdarnya adalah jihadan wa mujahadatan. Nah, dalam lisan Arab, Ibnu Mandur menjelaskan bahwa jihad berasal dari kata az-zuhdu yang artinya adalah al-taqah yang berarti kekuatan, al-wus'u yang berarti usaha, dan al-musyaqqah yang berarti kesulitan. Kemudian teman-teman, jika dilihat dari sisi terminologisnya atau dari pengertian secara istilahnya, Abdurrahman Abdul Mu'nim menulis pengertian jihad itu terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah mengerahkan segenap kemampuan dalam memerangi orang-orang kafir. Kemudian yang kedua adalah berjuang dari keraguan-raguan dan godaan syahwat yang dibawa oleh syaitan. Dan yang ketiga adalah berjuang dengan keyakinan yang teguh disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh dengan cara mengajak kepada yang ma'ruf dan meninggalkan kemungkaran terhadap orang-orang yang fasik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah mengenai jihad di dalam Al-Qur'an. Nah, di dalam Al-Qur'an itu sendiri itu membahas jihad itu pada 3 bagian. Yang pertama adalah jihad dalam makna perang. Nah, jihad dalam makna perang ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir." Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan berkeraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, tapi teman-teman, pada ayat ini bukan hanya serta-merta bermakna perang secara fisik, tapi dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa ini juga mengandung makna beberapa maksud, bukan hanya perang dengan fisik, dengan pedang dan senjata, tapi juga dengan hal-hal lain seperti argumentasi, kecerdasan, dan lain sebagainya. Nah, pada ayat yang kedua itu adalah jihad yang bermakna moral. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fima lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami benar-benar akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya teman-teman adalah jihad dalam makna dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di futinu tsumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Dan sesungguhnya Tuhanmu pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar,
sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya teman-teman adalah pembahasan mengenai terorisme. Menurut Mustafa Muhammad, terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada sasaran secara acak. Maksudnya adalah tidak ada hubungan langsung dengan pelaku yang berakibat pada satu kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian, dan keputusasaan secara massal. Nah, terorisme ini terambil dari kata teror, yakni usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan satu kekejaman oleh seorang atau satu golongan. Meneror berarti berbuat kejam atau sewenang-wenang untuk menimbulkan rasa takut atau ngeri. Nah, teroris adalah orang-orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut tersebut. Nah, di sini dari penjelasan ini, kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dan dalam usaha mencapai satu tujuan yang menurut mereka itu adalah satu hal yang paling benar. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya adalah dari beberapa definisi yang sudah saya sebutkan barusan, terorisme adalah merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan ancaman kekerasan, bahkan pembunuhan guna menimbulkan rasa takut dan menjatuhkan banyak korban secara tidak beraturan. Nah teman-teman, mungkin ini adalah sedikit pembahasan saya mengenai jihad dan juga terorisme dalam perspektif Al-Quran. Nah teman-teman, mungkin itulah sedikit dari saya. Mungkin masih banyak kekurangan dalam pembahasan kita kali ini. Untuk itu saya mohonkan maaf. Sekian dari saya. Wallahul musta'an. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.